Jadi salah satu syarat pelunasan jamaah haji, biaya pelaksanaan ibadah haji adalah bagi calon jamaah yang sudah ada aktivasi BPJS kesehatannya atau JKN-nya. Kemungkinan di tahun-tahun berikutnya juga jemaah haji lansia akan mendominasi kuota dong Pak? Ya, kalau kita baca report dan kemungkinan 5 tahun ke depan, menurut penelitian bahwa orang naik haji itu sebagai romantic destination of the heart of Islam adalah sebuah romantisme spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para tamu Allah. Prosesi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi, khususnya pelayanan haji dalam negeri, di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia terus berlangsung di seluruh Indonesia, hingga puncak keberangkatan nanti pada bulan Mei 2025. Sebagai informasi, Indonesia tahun ini mendapatkan kuota 221.000 ragam persiapan yang sudah dilakukan Kemenak, yaitu mulai dari istitoah kesehatan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, dan juga pelindungan kesehatan jemaah lewat Jaminan Kesehatan Nasional. Kesiapan asrama haji hingga transportasi juga yang tahun ini ada penambahan maskapai. Podcast bicara kali ini, kita akan bincang-bincang dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, yaitu Muhammad Zain, untuk menggali sejauh mana kematangan persiapan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum, Mbak Winda. Gimana sehat. Pak? Sibuk apa hari ini, Pak? Ya, sehat. Ya, tiap hari sibuk ya. Iya. Tapi saya agak sedikit rileks karena sudah selesai sebagai pejabat bupati di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sejak kemarin. Oh, baru selesai ya Pak ya? Ya. Terus yang sekarang ini lagi sibuk apa aja Pak? Ya, ini hari-hari ini lagi pelunasan jamaah haji. Oh gitu, pelunasan, Ya. Oke. Ya. Terus juga Pak, terkait pelunasan dan istitoah nih Pak. Ya. Berarti jemaah yang udah melunasi itu apakah udah verified istitoah kesehatan semua? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik. Memang setelah pelunasan, kita meminta secara dokumen ya, pendampingan dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Secara dokumen kita sudah siap 100%. Jadi data yang saya lihat di sini untuk jamaah yang sudah periksa istitoah kesehatan itu ada 153.388 calon jamaah. Itu sekitar 76%, sekian. Kemudian ini yang sudah memeriksakan ya. Iya Pak. Ini data yang saya baca saja supaya tepat itu. Kemudian yang istitoah untuk sementara ya sudah 119.626 atau sekitar 59,50% dari 153.000. Ini yang proses istitoah yang belum keluar sertifikatnya itu ada 29.531 atau sekitar 14,69%. Yang tidak istitoah ini 624 orang atau 0,31%. Yang tidak istitoah ini masih ada peluang ke depannya beberapa bulan. Jadi tentu ada proses pendampingan mestinya kan dari tim kesehatan. Nah, begitu juga yang sudah istitoah harus menjaga kesehatan, pola makan, olahraga, tidur dan sebagainya. Jangan-jangan nanti 2 bulan ke depan ini tidak terjaga dengan baik sehingga pada saat mau masuk asrama tanggal 1 Mei 2025 ini mudah-mudahan mereka fit terus menerus sampai sementara keberangkatan ya Pak. Dan sampai ke Tanah Suci, balik ke sini. Termasuk tadi yang 624 orang itu juga mudah-mudahan istitoah pada saat kita berdoa. Wah, berarti yang melunasi itu udah cukup lumayan ya Pak ya? Ya.
yang istitoah juga sebenarnya udah banyak juga. Ya, banyak. Berarti tinggal menunggu aja sebenarnya melunasi, jadi datanya bisa sinkron. Oke Pak, jadi itu beredar juga Pak pertanyaan. Jadi tahun ini banyak jemaah yang bertanya-tanya. Sebenarnya wajib nggak ya Pak kalau jemaah itu punya BPJS? Oh ya. Ya, jadi salah satu syarat pelunasan jamaah haji, biaya pelaksana ibadah haji adalah bagi calon jamaah yang sudah aktif, ada aktivasi BPJS kesehatannya atau JKN-nya. Kenapa? Karena ini di kami ini Direktorat Jenderal PHU ada memang subdit yang menangani perlindungan jamaah. Jadi perlindungan jamaah itu kita tidak minta-minta karena ini kan 221.000 orang akan migrasi untuk sementara lebih 40 hari di kampungnya orang di luar negeri. Nah, kita tidak tahu di sana kan ada perbedaan cuaca dan sebagainya, aktivitas yang sangat padat, aktivitas ibadah, ritual ibadah, dan interaksi dengan berbagai manusia di seluruh dunia. Tentu kan ada perubahan dan sebagainya. Nah, biasanya ada yang sakit. Kita tidak minta-minta. Kalau ada yang sakit itu ada pelindungan. Ada negara hadir lewat BPJS Kesehatan. Dan kami sudah ketemu dengan pihak BPJS Kesehatan. Oh, jadi memang benar ya Pak? Untuk syarat pelunasan. Jadi syarat berarti ya Pak? Okay. Jadi kepada seluruh jamaah, calon jamaah, tolong dicek itu termasuk petugas. Calon petugas, cek aktivasi nah itu sederhana. Iya Pak, bisa jadi juga lagi nggak aktif ya Pak, punya tapi nggak aktif, itu juga bisa menunda ya Pak? Bisa diaktifasi cepat. Oke. Persiapan jemaah haji di asrama haji nih Pak. Sekarang kita udah move ke asrama haji. Bagaimana Pak untuk menyikapi jemaah haji lansia dan juga resiko tinggi Pak? Tagline kita dalam pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah haji ramah lansia. Tadi pagi saya diskusi dengan Badan Riset Nasional BRIN. Ini juga yang kita diskusikan. Bagaimana menjaga standar istitoah. Nah, ini terkait dengan lansia, data yang ada di kita, ya lansia itu umur 65 tahun ke atas. Iya. Ya. Okay. Ya, sekarang posisi jamaah yang hari ini, calon jamaah kita 65 sampai 70 tahun, itu 24.773 calon jamaah, atau sekitar 12,32%. Umur 71 sampai 80 tahun itu 16.153 atau sekitar 8,03%. Umur 81 sampai 90 itu 10.139 atau 5,04%. Di atas 90 itu 1.081. Wow. Ini 0,5%. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi hari ini memang tidak sekedar slogan. Ya, kalau Menteri Agama menetapkan bahwa haji tahun sebelumnya dan sekarang itu adalah haji ramah lansia dan disabilitas. Jadi oleh karena itu semua kita petugas pembimbing haji, kita dari kementerian, dari badan penyelenggara ibadah haji, pramugari, maskapai, semua harus sadar di dalam awareness kita bahwa ini kita menghadapi calon jamaah haji yang banyak lansia. Berarti kan karena tahun ini juga lumayan banyak ya Pak ya, jemaah haji lansianya. Berarti ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya juga jemaah haji lansia akan mendominasi kuota dong Pak? Ya, kalau kita baca report dan kemungkinan 5 tahun ke depan, itu memang ini lansia. Karena memang daftar antriannya kan lama juga kan. Nah, itu berarti memang kita harus mempunyai sebuah mekanisme dan sistem perhajian yang fix untuk ini. Karena kedepannya selalu ada lansia, karena mungkin dia 10 tahun yang lalu umurnya masih 50 atau 55, ketika beberapa tahun kemudian naik haji,
dapat panggilan haji, ya dia sudah lansia posisinya. Iya, jadi waiting list juga jadi salah satu reason juga ya Pak ya, Ya, kenapa ya, jadinya ya. lansia juga ikut mendominasi Ya. kuota gitu ya Pak ya. Iya, Tetapi juga memang kalau kita baca riset, ada juga menganggap bahwa naik haji itu sebagai, ini ada kawan saya seorang peneliti dari UIN Jakarta, Pak Kandadi Darmadi, ya menurut penelitian bahwa orang naik haji itu sebagai romantic destination of the heart of Islam, adalah sebuah romantisme spiritual. Jadi orang itu naik haji memang menuju Allah. Nah, jadi mereka memang sudah tawakal sepenuhnya. Ya, tetapi kan memang ya itu secara teologis ya. Benar. Ya kita berharap bahwa ya berjalan di jalan Allah itu ya mudah-mudahan justru mencari kehidupan di jalan Allah. Tapi itu tergantung dari sisi pemahaman keagamaan seorang. Tapi apapun dari kementerian, dari pemerintah tentu selalu memberi jaminan pelindungan kepada jamaah. Kita harus pastikan bahwa jamaah kita pra keberangkatan sampai di maskapai, sampai di tanah suci dan balik, kata Pak Menteri Agama Profesor Kiai Nasruddin Umar, bahwa ya kita arahan Presiden Jenderal Prabowo jelas, beliau mengatakan memberi layanan yang berkualitas kepada jamaah haji kita. Kata Prof. Nasar, yang dimaksud dengan pelayanan yang berkualitas itu apa? Ya, indikatornya tersenyum di asrama haji, tersenyum dan nyaman di atas pesawat maskapai, kemudian begitu turun melaksanakan ibadah haji Mekah Madinah selama 41 hari, mereka nyaman, aman, sehat, dan balik ke negara kita tersenyum bahagia karena mereka telah menggapai haji mabrur. Nah, keberhasilan pemerintah adalah di kepuasan jemaah. Ya, kepuasan jemaah. Yang nilai bukan kita, tentu jemaah. Seperti yang Bapak mention tadi tentang pelayanan dan kualitas jemaah. Boleh kita tahu nggak Pak, ada nggak sih pelayanan minimum dari standar maskapai yang tahun ini akan mengangkut jemaah? Ya, jadi pertama kan ya kami juga di bidang maskapai ini Mbak Winda. Jadi pertama ya umur pesawat. Ya itu ada standarnya ya, sekian tahun ya. Kemarin saya periksa salah satu pesawat itu usianya 9 tahun. Nah, jadi ada aturannya kan, ya tidak boleh lewat berapa ya, 20 tahun ya kalau saya keliru. Nanti kita cek regulasinya. Kemudian semua maskapai pun harus sesuai dengan kontrak bahwa harus full services. Jadi dalamnya tentu ada snack, ada makan berat, macam-macam. Pramugarinya juga harus ramah lansia dan disabilitas. Semua maskapai, apapun yang dipilih pemerintah itu sama standarnya. Kalau ada tidak real time, ada yang delay, itu juga ada manajemen delay. Jadi kita ada kontrak yang harus ditantangani oleh maskapai yang ditunjuk oleh pemerintah. Yaitu kalau terlambatnya 4 jam, apa sanksinya? Terlambatnya 6 jam, apa sanksinya? Dia 12 jam menyiapkan snack, makan berat, mungkin juga biaya penginapan. Kalau itu sudah atas 12 jam, mungkin juga memberi kompensasi apa. Jadi ini kita harus ketat di sini karena tadi perintah Presiden jelas. Jadi harus memberikan layanan kepada jamaah kita. Oh, berarti untuk update sekarang udah ready semuanya ya Pak ya? Ya, insya Allah ini tinggal proses pisah ini. Ya, setelah pelunasan ada pisah. Iya, benar. Berarti lagi ngurusin pisah jemaah juga. Ya, di tempat kami juga ada pisah, ada souvenir. Itu ada urusan koper lah, kemudian mukena, batik, meskipun dari dari CSR perbankan ya, kemudian apalagi pakaian ihram, gelang. Sekarang ada seragamnya juga ya Pak? Ya, ada seragamnya itu. Ihram, mukena, bajunya juga. Ya, jadi itu semua dan sekarang ini
inovasi yang kita kerjakan, umpamanya kopernya itu ada covernya, pembungkusnya. Oh, ada covernya untuk yang di kabin ya Pak? Karena dulu kan hanya warna apa, sekarang ini sudah warna per-embarkasi. Jadi kalau ada cover tersesat ketahuan, itu dari situ. Gelang juga ya, kita berusaha ada inovasi, mudah-mudahan kalau ada, mohon maaf, ada yang jamaah tersesat, dilihat aja gelangnya ketahuan, oh ini embarkasi ini. Oh, jadi ada penandanya juga Pak? Ada penandanya, ya. Itu yang saya tahu ya. Iya, kita cek di lapangan. Oke Pak, to be detail Pak. Ya. Kebijakan tahun ini untuk perbaikan jemaah penyelenggaraan haji juga kan, untuk perbaikan penyelenggaraan haji, ada nggak Pak inovasi terbaru? Ya, ada kode embarkasi di masing-masing gelang tadi itu. Kemudian kalau tidak keliru itu visanya ada proses yang percepatan. Jadi visa itu cukup halaman awal depan. Dulunya kan ada catatan bawahnya tuh, karena ini cukup di atas. Lengkap identitas macam-macam, tidak perlu nyatet nomor di bawah itu. Tadi cover ya, itu juga. Cover. Ya, itu. Kemudian sekarang sudah ada digitalisasi dokumen. Jadi gini, dokumen-dokumen yang wajib disiapkan oleh jamaah itu begitu didokumentasi secara digital. Jadi sehingga kalau ada, mohon maaf, siapa tahu ada kebanjiran atau apa, ada bencana alam dan sebagainya, dokumennya aman. Oh, tetap aman Pak. Itu digitalisasi, dimaksimalkan. Kemudian ada arahan Pak Dirjen Prof Hilman itu tahun ini jamaah dapat 3 tas ya, koper besar itu. Iya. Kemudian koper kabin yang bisa dia bawa di pesawat. Kemudian ada tas ransel yang armuzna, khusus dipakai armuzna. Ini tidak bisa dipakai dari Indonesia ke atas pesawat. Begitu balik, nanti balik itu dilipat baru kasih masuk lagi koper. Oh gitu Pak. Jadi ketika armuzna itu 3 hari di Arafah, Musdalifah dan Mina, itu aja yang muat, mungkin ada identitas, ada bekal ini, mungkin ada pakaian 1, 2, itu bisa muat di situ. Ada tas ransel yang ada tas ransel khusus sendiri untuk armuzna. Ya kecil di samping yang koper-koper kecil lainnya. Jadi mereka bisa mobile dan sebagainya. Itu menurut saya itu baru ya. Wah, nggak sabar pasti jemaah tahun ini ya untuk berangkat dengan segala perlengkapan dan juga persiapan yang udah lumayan matang sampai sekarang. Kalau gitu Pak, yang terakhir pesan buat para jemaah Pak, gimana Pak? Pesan Ditjen PHU kepada jemaah haji Indonesia. Pertama, terima kasih kepada calon jamaah yang terus bersemangat, dan kita berharap arahan Pak Menteri Prof Nasar agar cepat memberi pelunasan, karena dari situ kami tahap gelombang pertama ini pelunasan begitu Kepres tanggal 12 Februari 25 minggu kemarin Pak Prabowo tanda tangan, besoknya KMA dari Pak Menteri sudah terbit, hari Jumatnya sudah pelunasan 14 Februari 2025 sampai 14 Maret 2025, ini 1 bulan gelombang pertama. Nanti setelah itu gelombang kedua dan seterusnya. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan Februari sudah sangat signifikan, karena begitu proses pelunasan selesai, itu berarti proses berikutnya tahapan cepat tadi visa dan sebagainya ini juga harus cepat kita urus, karena itu terkait dengan kita akan berangkat ke negara orang. Itu satu. Yang kedua, pertajam manasik. Ya, haji ini ya kalau perlu baca buku ya, atau lihat fitur-fitur di YouTube dan sebagainya, atau ada aplikasi Haji Pintar, itu dilihat-lihat ya, supaya hajinya makbul dan hajinya mabrur. Insyaallah. Kami tunggu pelunasannya lebih cepat. Iya, mengingat waktu pelunasan sejak Kepres disahkan itu sangat cepat sekali ya Pak ya, time-nya. Gitu. Jadi itu aja Pak. Informasi yang jemaah tanyakan.
Terima kasih banyak atas informasinya Pak. Ini sangat berguna banget untuk tahu juga para jemaah dan juga para tamu Allah behind the scene dari kinerja Ditjen PHU. Jadi demikian informasinya. Saya Winda, sampai jumpa di lain kesempatan.